Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik atau KAP di Kota Bandung. Latar belakang yaitu audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan dan catatan pembukuan serta bukti pendukung, di mana pihak yang melakukan bersifat independen. Seorang auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Selain berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya, seorang auditor juga harus independen dalam melakukan audit, karena tanpa adanya independensi, masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Adapun fenomena pada penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenakan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik partner dari Ernst & Young karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansen International Tbk. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hansen International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Adapun tabel operasional pada penelitian ini, kompetensi sebagai X1 menggunakan skala ordinal, independensi X2 menggunakan skala ordinal, dan kualitas audit sebagai Y menggunakan skala ordinal. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya ada 3, kompetensi auditor sebagai X1, independensi auditor sebagai X2, kualitas auditor sebagai variabel Y. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui metode angket atau kuesioner. Dalam kuesioner ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian pertama yang berisi informasi demografis responden, kemudian bagian kedua berisi tanggapan mengenai pernyataan yang berhubungan dari auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik atau KAP di Kota Bandung. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik atau KAP yang berlokasi di Kota Bandung. Sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Ada 2 pengujian instrumen penelitian. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Rancangan pengujian hipotesis. Ada 6 pengujian. Yang pertama method of success interval atau MSI, kedua analisis regresi berganda, ketiga uji normalitas, keempat uji F, kelima uji T, dan keenam pengujian koefisien determinasi. Selanjutnya hasil pengujian. Pada uji validitas, hasil semua variabel valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada masing-masing variabel tersebut andal untuk mengukur variabelnya masing-masing, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis. Pada uji normalitas, dari tabel yang disajikan di atas terlihat bahwa nilai signifikansi residual kurang dari 0,05, maka distribusi dari data memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, uji multikolineritas. Nilai toleransi untuk seluruh variabel bebas lebih dari 0,1. Untuk nilai VIF seluruh variabel bebas kurang dari 10. Dengan demikian, tidak terjadi multikolineritas. Selanjutnya, uji heterokedasitisitas, bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas. Selanjutnya, uji persamaan regresi linear berganda. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, uji hipotesis simultan uji F. Terdapat nilai F diperoleh sebesar 60,085 dengan tingkat signifikansi 0,00. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, uji hipotesis parsial atau uji T. Dapat dilihat pada tabel uji T secara parsial, kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Artinya, kompetensi dan independensi mampu menerangkan sebesar 81,7% terhadap kualitas audit, sedangkan 0,183 atau 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji koefisien determinasi parsial. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit sebesar 55,4%.
Sedangkan variabel independensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit sebesar 26,2%. Kesimpulan, hasil pertama memperlihatkan kompetensi seorang auditor memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Maka dari itu, seorang auditor yang terus memperluas pengetahuan serta menambah kemampuan dan wawasan lebih banyak sehingga mampu memperdalam pengalamannya sebagai auditor akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dan andal. Hasil kedua menunjukkan independensi seorang auditor berpengaruh positif pada kualitas audit, sehingga seorang auditor yang selalu mampu mempertahankan sikap independennya dengan baik dapat memberikan kualitas audit yang dapat dipercaya oleh masyarakat ataupun perusahaan. Adapun saran teoritis, yang pertama, dalam penelitian ini selanjutnya bisa juga menambah variabel yang diduga ada pengaruh pada kualitas audit dan dapat mengatasi keterbatasan dalam penelitian kali ini. Yang kedua, sampel penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Bandung saja, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memakai sampel variatif dan luas, misalnya dengan mengambil sampel di KAP wilayah Jawa Barat. Saran praktisi. Yang pertama, diharapkan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta perenungan untuk para auditor untuk tetap menjaga kompetensi serta sikap independen mereka dalam pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan mereka. Yang kedua, diharapkan para auditor terus berkembang untuk selalu menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu dan semakin yakin untuk menggunakan jasa KAP. Auditor juga diharapkan untuk mengikuti berbagai pelatihan serta seminar-seminar agar dapat memperbanyak pengetahuan dan pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.